ya update-nya. Jadi, baru bangun malam, jadi nanti mungkin hari pagi ini udah bisa diakses oleh Bapak Ibu. Jadi untuk menunya itu nanti posisinya itu di bawah realisasi kegiatan. Nah, untuk BLTDD sendiri ini kita bagi dua, yaitu menu BNPA, KPM, dan pembayaran BLTDD. Jadi untuk inputnya seperti biasa itu sama, yaitu PLD, PD maupun PL Kabupaten bisa melakukan input. Nah, berbeda dari tahun lalu, untuk tahun lalu itu kan kita melakukan upload BNPA itu per bulan. Itu setiap bulannya kita melakukan upload dari template Excel-nya. Nah, tapi khusus untuk tahun ini itu uploadnya hanya sekali. Jadi di menu BNPA KPM ini kita dapat mengupload untuk BNPA-nya cukup sekali saja. Lalu di menu pembayaran BLTDD nanti tinggal checklist untuk penyaluran per bulan. Nah, di sini saya coba login. Jadi di sini sebelumnya saya kabupaten, saya coba ubah loginnya menjadi PLD dulu. Nah, untuk awal inputan itu sama seperti menu sebelumnya, yaitu ada di menu di tab progress. Nah, di sini ada tunggak dan ada kelola. Kebetulan ada satu data untuk desa baru sudah dilakukan upload. Jadi untuk tahap awal ketika kita belum melakukan input, itu awal mulanya yaitu melakukan unggah. Nah, di sini di progress sendiri ini ada checklist ya untuk belum input, belum verifikasi maupun sudah verifikasi. Nah, maksudnya belum input di sini adalah ketika kita belum melakukan upload. Jadi di sini gunanya untuk monitoring. Ketika kita belum melakukan upload, maka di sini checklist. Nah, kalau sudah dilakukan upload seperti contoh di atas di sini, ini akan tandanya akan hilang dan seterusnya. Nah, sebagai contoh, kalau misalnya kita mau melakukan unggah, nah di sini sudah ada ketentuannya. Jadi untuk melakukan upload di BNPA KPM, maka Bapak Ibu sebelumnya harus melakukan updating data dulu di penyaluran. Jadi di sini sudah diinformasikan bahwa di menu penyaluran dana desa jumlah KPM-nya berapa yang sebelumnya Bapak Ibu upload. Jadi ini sebenarnya buat acuan sebagai informasi saja. Nanti ketika kita melakukan upload untuk template BNPA di sini, itu berdasarkan jumlah KPM yang sudah diisi di menu penyaluran dana desa. Nah, untuk format template-nya bisa diunduh di sini. Kebetulan ini baru versi 1 ya. Mas Ibnu, mohon maaf, bisakah agak diperbesar Mas Ibnu? Suaranya Pak? Tampilannya juga. Oh iya Pak. Ini kelihatan jelas. Sip. Terima kasih. Nah, di sini contoh template yang di sini bisa diunduh di sini. Nah, ini contoh template yang sudah terisi seperti ini. Nah, untuk kolomnya terdiri dari ini, yaitu 16 digit. Di sini sudah kita kunci. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ada kesalahan melakukan input, ini di sini sudah terkunci. Dan terus untuk nama kepala keluarga seperti biasa, jenis kelaminnya, ini ada pilihan propernya. Dan terus untuk tanggal lahirnya bisa langsung di-input, yaitu formatnya DDMMJJJJ. Jadi tidak usah khawatir kalau misalnya kita melakukan input di sini perubahannya ke misalnya penamaan untuk tanggal lahirnya 11 November 1990. Nah, ini otomatis akan juga terbaca oleh aplikasi. Jadi bisa dua format seperti yang baris pertama maupun yang baris kedua. Nah, berikutnya adalah untuk jumlah anggota keluarga. Nah, untuk jumlah anggota keluarga sendiri, ini ada petunjuk pengisian pada sheet berikutnya. Nah, di sini juga kita sudah memberikan contoh ya, agar
contoh satu, misalnya Pak Eko Nugroho memiliki seorang istri dan 2 anak yang masih berusia sekolah, maka anggota keluarga Pak Eko Nugroho ada 3, jadi istri dan 2 orang anak. Nah, sebagai contoh kedua, misalnya Pak Martono memiliki seorang istri dan 3 orang anak. 2 anak telah dewasa dan telah berkeluarga, yaitu kisah kakak, dan 1 anak masih usia sekolah. Maka anggota keluarga Pak Martono adalah 2, istri, 1 istri dan 1 anak. Tampilan slide belum berubah Mas? Belum. Mohon maaf. Oh ya, Bapak. Ya, mohon maaf Pak. Nah, sudah. Sip. Nah, di petunjuk pengisian ini ada di template downloadnya. Nah, jadi seperti selanjutnya ya. Jadi untuk yang nomor 3, misalnya contohnya Ibu Fatmawati adalah seorang janda. Ya, hidup seorang diri, anak Bu Fatmawati 1 orang, telah dewasa, tetapi belum menikah dan sedang bekerja di luar desa, atau masih ikut kakak Bu Fatmawati, maka anggota keluarga Bu Fatmawati adalah 1 orang. Gitu. Jadi di sini sudah ada petunjuk pengisiannya. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal melakukan pengisiannya jumlah anggota keluarganya. Nah, selanjutnya yaitu alamat. Ini sama seperti yang tahun lalu ya formatnya. Untuk alamat, RT, RW, RW ini bisa diisi 001 atau angka 1. Silahkan bebas. Ini tidak kita kunci. Bisa juga berisi abjad juga nggak masalah. Nah, terus untuk jenis pekerjaan di sini sudah kita kunci untuk pilihannya, itu drop down. Dan untuk kode GP atau kode jenis pekerjaan di sini adalah berdasarkan pilihan. Jadi yang untuk kolom merah di sini ada 3, jadi Bapak Ibu tidak usah mengisi lagi, cukup pilih hanya dari drop down saja. Nah, selanjutnya yaitu untuk kriteria BLT juga di sini ada pilihannya. Ini juga kita kunci, pilihannya ada sekitar 6 pilihan. Nah, terus metode pembayaran sama seperti yang tahun lalu, ada tunai maupun ada transfer. Nah, ini contoh template yang pengisian BNB Agung. Jadi sebenarnya sebelumnya mungkin Bapak Ibu sudah menerima template ya dari manual. Jadi sebenarnya ada penyesuaian lagi. Ini ada penambahan dari yang template yang sebelumnya beredar di situ. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah mengisi. Nah, di sini harus kita sesuaikan lagi, yaitu untuk jumlah anggota dan kriteria BLT-nya. Ya, terdapat perbedaannya di situ. Jadi mungkin butuh effort lagi ya untuk menyesuaikan lagi untuk template yang ada di Monex DP. Nah, untuk selanjutnya, untuk upload di sini. Nah, kita coba simulasi kalau misalnya kita pilih template yang tadi yang udah kita isi, maka di sini akan tampil review hasil unggahannya. Jadi untuk data yang udah kita upload di sini otomatis akan disaring oleh aplikasi. Jadi ketika ada double nih yang input di data Excel, maka di sini tidak akan terjadi double nih. Nah, itu kita cek untuk nicknya. Nah, selanjutnya jika ada perubahan, Bapak Ibu tinggal melakukan perubahan saja di table ini. Jadi nggak perlu di Excel juga bisa. Tinggal klik 2 kali pada row yang ingin diubah. Selanjutnya untuk yang jenis kelamin atau kolom yang seterusnya, Bapak Ibu tinggal melakukan perubahan ini. Gitu. Jadi tidak perlu khawatir berubah di Excel untuk upload ulang lagi. Nah, berikutnya juga untuk ada penambahan baris maupun hapus baris, tinggal klik kanan di dalam tabel ini, tambah baris baru maupun hapus baris baru. Gitu. Nah, untuk reviewnya kita sudah sediain tampilan untuk rangkuman datanya. Jadi sebenarnya kita butuhkan itu terutama kriteria KPM BLT Desa. Ini sudah kita kelompokkan data yang diupload di sini, jumlah KPM-nya per kriteria KPM BLT desanya berapa. Nah, Bapak Ibu bisa melakukan pengecekan di sini apakah jumlahnya sudah sesuai atau belum. Nah, selanjutnya tinggal melakukan submit untuk verifikasi.
Nah, setelah dilakukan submit, ini misalnya contoh data di atas ini, Bapak Ibu juga bisa melakukan pengelolaan data di sini. Nah, untuk pengelolaan data di sini tujuannya adalah untuk memudahkan kalau misalnya data BNPA-nya ada penambahan. Jadi kalau misalnya ada satu NIK di bulan tertentu, misalnya ada yang baru, nah Bapak Ibu tinggal menambahkan di menu kelola BNPA. Nah, untuk penambahannya juga sama, bisa melakukan klik tambah di sini ataupun tambah baris baru seperti sebelumnya. Nah, jadi di sini kita udah validasi dan inputannya wajib diisi. Nah, kalau misalnya kita menambahkan NIK di sini, jika ada double NIK maka ada warning berwarna merah. Nah, sehingga kita akan aware ya untuk melakukan perubahannya. Nah, untuk NIK sendiri ini harus benar. Terus selanjutnya untuk kelengkapan data berikutnya dapat dilakukan pemilihan drop down, grup tanggal lahir juga sama. Terus untuk anggota keluarga juga bisa input dan seterusnya. Gitu. Nah, terhadap data yang sudah diinput seperti biasa akan melalui tahapan verifikasi, yaitu jenjangnya sama. Kalau misalnya PB dilakukan verifikasi oleh kabupaten ya. Kalau misalnya PLB dilakukan verifikasi oleh PD. Nah, ini untuk inputan dari BNPA. Nah, selanjutnya adalah kita melakukan checklist pembayaran. Nah, untuk melakukan checklist pembayaran BOTDD itu ada di menu di bawahnya BNPA, sama juga di menu progres. Nah, Bapak Ibu tinggal klik di kelola pembayaran. Nah, di sini sudah selesai data BNPA yang kita input sebelumnya. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal melakukan checklist. Kalau misalnya check all untuk bulan Januari, bulan Februari, sampai sekarang misalnya bulan Agustus. Ini tinggal dicek saja. Nah, untuk bulan ini, kalau misalnya sekarang di bulan Agustus, berarti kita tidak dapat input di bulan berikutnya. Jadi di sini sudah terkunci. Nah, itu untuk menghindari anomali input seperti di tahun sebelumnya. Jadi belum masanya ternyata pembayaran PLT-nya udah ada di bulan depan gitu, langsung di rapel satu tahun. Nah, untuk tahun ini sudah kita kunci. Jadi untuk menghindari kesalahan tersebut. Nah, selanjutnya sama, jika data udah di checklist semuanya, bisa melakukan submit. Oh ya, satu contoh, kalau misalnya di BNBA ini ada penambahan di datanya, maka kita mesti kembali lagi ke menu BNBA KPM. Jadi untuk penambahannya, balik lagi ke sini, lalu ke menu kalau misalnya ada terdapat penambahan satu NIK atau beberapa NIK. Jadi kembali lagi ke menu BNBA. Jadi pengelolaan BNBA dari menu BNBA untuk pembayaran di menu pembayaran. Terus selanjutnya balik lagi kalau misalnya BNBA yang tadi kita upload, kalau misalnya kita timpa, misalnya Bapak Ibu melakukan re-upload ulang lagi terhadap BNBA yang sudah diinput sebelumnya. Nah, di sini sudah dapat warning bahwa BNBA sudah diverifikasi. Jika kita melakukan input ulang dengan NIK yang baru, maka data sebelumnya akan terhapus. Gitu. Kalau yang NIK sudah ada, maka akan terupdate. Di sini udah ada warning. Jadi Bapak Ibu ketika melakukan upload ulang, jadi harap berhati-hati nanti NIK-nya kalau misalnya berbeda, itu NIK yang sebelumnya akan dihapus. Gitu. Jadi historical data, riwayat data terhadap pembayaran itu juga akan hilang. Gitu. Mungkin gitu saja, cukup dari saya.